Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Wahono selaku Ketua Gumun atau Guru Nusantara, yang saya hormati instruktur kita Ibu Yulia dan Bapak Nanang, serta Bapak Ibu Guru hebat, peserta Pikon pada malam hari ini yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti acara Pikon Dikdar Gumun dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru hebat Dikdar Gumun yang saya hormati dan saya banggakan, perkenalkanlah saya Siti Puji Astuti SPD dari SMP Negeri 37 Semarang, di sini selaku host. Dan pada kesempatan malam ini, saya akan membuka Pikon yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sri Mamuda SPD dengan materi teks persuasi. Bapak Ibu Guru hebat Dikdar Gumun yang saya hormati dan saya banggakan, pada malam hari ini saya sebagai host akan ditemani oleh moderator kita, yaitu Bapak Slamet Bagusono SPD dari SMK Negeri 3 Semarang, dan sebagai presenter yaitu Ibu Sri Mamuda SPD dari SMP Negeri 37 Semarang. Bapak Ibu Guru hebat Dikdar Gumun yang saya hormati dan saya banggakan, baiklah, untuk acara selanjutnya, waktu akan saya serahkan kepada Bapak Slamet Bagusono selaku moderator. Yang terhormat Bapak Slamet Bagusono, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Siti Puji Astuti SPD sebagai host dari SMP 37 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru Gumun hebat yang pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa bersama dalam acara Pikon Batch 2, yaitu sebagai presenter adalah Ibu Sri Mahmuda SPD dari SMP 37 Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Gumun hebat yang mengikuti acara Pikon malam ini. Juga yang saya hormati Bapak Instruktur Bapak Nanang Otsuke. Juga yang saya hormati Ibu Instruktur Ibu Yulia. Bapak Ibu peserta Pikon Dikdar Gumun Guru Mengajar untuk Nusantara hebat, pada malam hari ini kita akan belajar teks persuasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mahmuda SPD. Dan sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu biodata beliau. Nama Ibu Sri Mahmuda SPD, tempat dan tanggal lahir Demak 20 Oktober 1970, alamat Banget Ayu Wetan RT 2 RW 1 Semarang, instansi SMP Negeri 37 Semarang, alamat kantor Jalan Sompok 43 Semarang. Sedangkan sebagai kelas pendidikan 1 SD Tlogomulyo Semarang, 2 SMP Negeri 15 Semarang, 3 SMA Negeri 10 Semarang, 4 IPGRI Semarang. Sedangkan hasil karya beliau adalah 1 menulis buku antologi puisi ber-ISBN,
2. Menulis beberapa artikel dan makalah. 3. Menulis PTK. Bapak Ibu guru Munibat yang saya hormati, pada malam ini kita akan belajar menulis teks persuasi pada pelajaran kelas 8. Seiring kurang diminati oleh peserta didik, oleh karena itu Ibu Sri Mahmuda SPD menyampaikan materi teks persuasi khususnya pada aspek menulis. Bapak Ibu guru hebat yang penasaran dengan materi tersebut, marilah kita bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mahmuda SPD dari SMP Negeri 3 Semarang. Sembari mendengarkan presentasi, monggo Bapak Ibu dipersilakan mengisi link presentasi di chat. Yang terhormat kepada Ibu Sri Mahmuda SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator dari Bapak Bujono. Terima kasih juga kepada Ibu Suci tadi selaku yang telah membantu pembahasan malam ini. Yang terhormat Bapak Nana, selaku instruktur umum juga. Saya hormati Ibu Dia selaku instruktur Admin Adibda 4. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang berbahagia. Saya selaku presenter mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang berkenan hadir pada acara Sikon malam ini. Pada malam ini, perkenalkan saya Ibu Sri Mahmuda dari instansi SMP Negeri 3 Semarang akan menyampaikan materi dengan judul persuasi. Teks persuasi, apa pengertian dari teks persuasi? Teks persuasi yaitu teks yang bersifat ajakan, pembuahan, atau mempengaruhi kepada para pembaca agar pembaca mengikuti seperti apa yang diinginkan oleh penulis. Namun untuk mewujudkan tujuan tersebut, mereka harus memiliki alasan yang kuat mengapa mereka harus melakukan ajakan atau himbauan tersebut. Untuk itulah pada paragraf persuasi biasanya membutuhkan opini atau pendapat serta fakta yang bisa dipercaya. Sehubungan dengan tulisan tersebut, maka teks persuasi harus bersifat meyakinkan. Nah, untuk memudahkan pada teks persuasi itu, saya sebagai presenter saya lampirkan contoh teks persuasi. Di sini contoh teks persuasi berjudul Ayo Hidup Sehat. Pada dewasa ini banyak sekali penyakit yang baru bermunculan. Dari kalimat pertama itu berisi tentang pengenalan isu atau permasalahan. Hal inilah dikarenakan berkurangnya sistem imun di dalam tubuh kita. Jika sistem imun di dalam tubuh melemah, maka tubuh gampang sekali terkena penyakit. Selain itu, makanan-makanan yang kita konsumsi tidak lagi mengandung vitamin dan mineral yang baik. Bahkan saat ini telah banyak penjual makanan-makanan yang tidak sehat. Terlebih lagi dengan padatnya aktivitas membuat kita tidak memiliki waktu untuk berolahraga. Padahal olahraga sangatlah baik untuk kesehatan kita. Nah, pada kalimat-kalimat tersebut yaitu berupa opini serta fakta-fakta. Akibatnya tubuh menjadi lemah sehingga mudah terjangkit virus-virus yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan pola hidup sehat agar kita tidak mudah sakit dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga yang rutin. Pada kalimat terakhir itu juga kalimat ajakan.
Selanjutnya, untuk menulis teks persuasi di sini kita harus mengetahui ciri-ciri teks persuasi. Adapun ciri-ciri teks persuasi yaitu satu, teks persuasi bersifat ajakan kepada pembaca supaya mengikuti atau melakukan sesuatu yang menjadi kehendak. Penulisnya disertai dengan memaparkan berupa data-data, opini, ataupun fakta yang kuat mengenai sesuatu hal, sehingga pembaca mau mengikuti keinginan yang dituliskan oleh pihak penulis. Tiga, terdapat kata-kata ajakan, contohnya, ayo, marilah, laksanakan, dan sebagainya. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam paragraf persuasi tidak bersifat kontroversial. Terakhir, paragraf persuasi dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada pembaca. Dalam menulis teks persuasi, di sini si penulis memperhatikan struktur atau sistematika atau urutan dalam teks persuasi. Sehingga dalam menulis kita harus tahu bagaimana, sehingga hasil teks persuasi dapat teks persuasi di sini dapat berhasil dengan baik karena sesuai dengan sistematika. Adapun struktur teks persuasi yaitu satu, berupa pengenalan isu. Apa yang dimaksud dengan pengenalan isu? Pengenalan isu yaitu tentang pengantar tentang suatu masalah yang menjadi dasar tulisan atau permasalahan dalam persuasi. Dua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis atau pembaca terkait dengan isu-isu yang dikemukakan pada kalimat sebelumnya. Tiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan merupakan bagian dari inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan motivasi atau ajakan atau dorongan kepada pembaca. Empat, penegasan kembali. Pada penegasan kembali ini berupa kesimpulan. Kesimpulan diambilkan dari mana? Kesimpulan diambilkan dari teks-teks sebelumnya atau kalimat-kalimat sebelumnya. Kemudian pada menulis teks persuasi di dalam teks tersebut harus berisi faedah kebahasaan atau bahasa-bahasa kata yang digunakan dalam teks persuasi, antara lain satu, menggunakan kata-kata tadi, dua, menggunakan kata penghubung, tiga, menggunakan kata ajakan, yang keempat, menggunakan kata kerja mental, lima, berisi pendapat dan fakta. Demikian materi dari saya selaku presenter. Di sini saya sudah menjelaskan mengenai evaluasi dari materi tersebut. Satu, teks yang bersifat mempengaruhi atau membujuk pembaca termasuk jenis kata. Ini jawabannya. Yang kedua, tujuan paragraf persuasi. Tujuannya yang tadi saya sampaikan, antara lain jawaban itu yang pertama. Selanjutnya, di bawah ini lakukan ciri-ciri teks persuasi. Yang antara jawabannya, yang keempat, struktur teks persuasi. Yang keempat, strukturnya ada urutannya tadi. Mungkin ada peserta sikon yang ingin menjawab. Nah, ini kelihatannya
belum 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 ada catatan, saya begini dulu aja jawaban. Selanjutnya yang terakhir yaitu kalimat yang menggunakan kata yang menyatakan ajakan. Monggo mungkin Bapak Ibu ya ada yang ya. Belum ada, saya tunggu. Ya, itu antara lain dari fantasi yang saya buat yang terakhir itu demikian pemaparan materi dari saya. Ini pemaparan persuasi secara umum. Memang dalam pembelajaran sehari-hari saya pernah menerapkan menulis teks persuasi dengan model pembelajaran EBL. Ini alhamdulillah pembelajaran tersebut menghasilkan pembelajaran yang sangat baik. Karena di sini waktunya singkat sehingga saya menyampaikan materi umum saja, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gusirma selaku yaitu khususnya tadinya menulis teks. Bapak Ibu guru hebat, antara lain bagian itu yang saya paparkan, itu saya aturkan kepada Bapak Darsono selaku moderator. Terima kasih kepada Ibu Sri Mahmuda SPD yang telah menyampaikan presentasinya, dan Bapak Ibu peserta Sikon, kami persilahkan mengajukan pertanyaan yang dapat disampaikan lewat chat. Monggo langsung saja disampaikan pertanyaan kepada presenter kita, Ibu Sri Mahmuda. Nah, ini ada pertanyaan lewat chat dari Bapak Nanang, instruktur kita. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud kata kerja mental? Beri satu contoh kata kerja mental. Monggo Bu Sri Mahmuda untuk bisa dijawab. Ya, terima kasih Bapak Darsono. Selamat datang Bapak Nanang yang ikut partisipasi dalam kegiatan Sikon ini. Pertanyaan beliau sangat bagus sekali, meskipun singkat namun sangat jelas. Di sini tadi Pak Nanang menanyakan bahwa dengan kata kerja mental yaitu kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan atau kondisi atau pengalaman. Kalau saya menyampaikan kepada peserta didik kata kerja yang intinya menyatakan atau melakukan tindakan atau perbuatan atau pekerjaan. Dengan definisi saya tersebut, saya menginginkan anak-anak itu mudah menerima pengertian dari kata kerja mental. Demikian Bapak Bagus, jawaban dari saya. Terima kasih dari Ibu Sri Mahmuda SPD. Kita tunggu sebentar untuk respon dari Bapak Nanang. Ya, ini di chat Bapak Nanang sudah mengucapkan terima kasih. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, ini yang kedua dari Ibu Siti Khotijah. Pertanyaannya adalah, apakah kata kerja mental mempengaruhi psikis seseorang? Monggo Bu Mahmuda untuk
dijawab. Ya, terima kasih Ibu Tiga yang ikut aktif dalam acara kita ini. Tapi Ibu Tiga menyalurkan dengan adanya kata kerja mental itu akan mempengaruhi psikis seseorang. Ya. Di sini saya akan menjawab bahwa tadi saya utarakan kata kerja mental itu kata kerja yang isinya menyatakan pekerjaan atau perbuatan atau tindakan. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, misalnya dewasa ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan. Nah, ini kata kerja mental yang bermunculan. Bermunculan itu kan awalan itu artinya melakukan suatu pekerjaan secara aktif. Ya. Itu contohnya. Yang kedua, contohnya hal ini dikarenakan berkurangnya sistem imun. Nah, di sini kata kerja mentalnya berkurangnya. Jadi dalam kata kerja mental itu biasanya mendapat imbuhan memekan, dibuan, ber. Kalau imbuhan ber tidak, karena imbuhan ber itu atau awalan ber itu tidak menyebabkan secara aktif. Kesimpulan dari jawaban Ibu Siti Khadijah bahwa kata kerja mental itu menyatakan tindakan atau perbuatan. Yang contohnya tadi sudah saya utarakan, sehingga dengan contoh-contoh tersebut tentunya tidak akan mempengaruhi psikis seseorang. Jadi arti mental dan psikis di sini tentunya dalam konteks kalimat sangat berbeda. Begitu jawaban dari saya Ibu Siti Khadijah. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bu Sri Mahmudah atas jawabannya. Kita tunggu dulu respon dari Bu Siti Khadijah. Oh ya, ini sudah memberikan catnya. Terima kasih atas jawabannya, sudah puas. Kemudian ada pertanyaan lagi nih untuk yang ketiga dari Ibu Siti Puji Astuti. Pertanyaannya adalah, saya sering mendengar atau sedikit memahami teks argumentasi. Apa perbedaan teks argumentasi dengan teks persuasi? Monggo Ibu Sri Mahmudah untuk bisa dijawab. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Astuti yang tadi menanyakan mengenai perbedaan teks argumentasi dan teks persuasi. Memang secara umum itu sama teks argumentasi dan teks persuasi karena kedua-duanya itu berisi fakta-fakta. Namun di balik persamaan itu tentu ada perbedaan. Teks argumentasi di sini berisi pendapat penulis yang bersifat meyakinkan pembaca. Jadi adanya fakta-fakta di situ agar pembaca merasa yakin. Kalau teks persuasi bersifat atau berisi pendapat-pendapat, namun disertai dengan bukti-bukti yang kuat, yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu. Kalau tadi di argumentasi itu hanya meyakinkan pembaca. Namun kalau di teks persuasi, selain pembaca itu yakin, pembaca diajak untuk melakukan sesuatu seperti
yang diinginkan oleh si penulis kalau itu berupa teks. Tapi kalau berupa pembicaraan atau kalimat atau tatap muka itu agar pendengar mengikuti apa yang diutarakan oleh si penutur atau si pembicara. Demikian Ibu Suci, waktu saya Bapak Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Mahmudah yang telah memberikan jawabannya. Ini Bu Siti Pujastuti, kita tunggu responnya. Ya, sudah memberikan chat terima kasih dan sangat puas atas jawaban Ibu Sri Mahmudah. Kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Nanang Ocuke. Pertanyaannya yaitu contoh teks persuasi dengan tema objek wisata. Monggo dijawab Bu Sri Mahmudah. Terima kasih Bapak Nanang masih aktif mengikuti sikon kami. Ya. Pertanyaan dari Nanang, beliau menginginkan yaitu artinya contoh dalam satu paragraf itu ya Pak Nanang ya. Di sini saya menyampaikan contohnya ya, yang mana karena saja mungkin kurang maksimal. Dampak COVID pada pariwisata. Kali ini sedang mewabahnya virus corona ya. Awal kalimat yaitu pada bulan Maret virus corona mewabah di negeri kita. Dengan datanya virus tersebut akan meluluhlantakkan rakyat Indonesia, khususnya di bidang pariwisata atau di bidang usaha-usaha yang lain. Kemudian ketika tempat pada saat itu pariwisata dianjurkan oleh pemerintah untuk ditutup seiring dengan mewabahnya virus corona, sehingga para pegawai pariwisata kehilangan pekerjaan. Hal ini juga akan berdampak pada faktor ekonomi, khususnya bagi rakyat Indonesia. Dengan mewabahnya virus tersebut, marilah kita saling membantu kepada masyarakat yang kurang mampu, karena banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan. Pada kalimat terakhir tersebut adalah kalimat yang isinya atau intinya bersifat mengajak atau menghimbau. Demikian jawaban saya, Bapak Nanang. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak Tadikono selaku moderator. Ya, terima kasih Bu Mahmudah atas jawabannya. Kita tunggu sebentar nih chat Bapak Nanang. Ya, ini Pak Nanang sudah menanggapi. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Mulyana. Pertanyaannya adalah, di manakah letak pernyataan ajakan atau himbauan pada contoh teks persuasi? Monggo untuk dijawab Bu Sri Mahmudah. Terima kasih. Ini saya contohkan dari contoh tadi, misalnya ada kalimat terakhir, tapi ajakan itu, kata ajakan itu, contohnya ditandai kata ayo, marilah, laksanakan. Di sini contoh yang tadi saya contohkan pada materi tinggi. Oleh karena itu, kita
pola hidup sehat agar kita tidak mudah sakit dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga yang rutin. Di sini juga ada contoh lain dengan tema marilah mari kita temukan jiwa tolong menolong. Ini saya ambilkan pada kalimat terakhir yang sifatnya ajakan saja. Oleh karena itu, mari kita tanamkan jiwa saling tolong menolong antar sesama agar semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Itu antara lain contoh dari kalimat ajakan yang tercantum pada teks persuasi. Bagaimana Pak Topi, silakan memberikan kepada Ibu. Oh iya. Terima kasih jawabannya Ibu Sri Muda. Ini Bu Istri Mulyana sudah memberikan chatnya. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan satu lagi nih Bu Sri Muda dari Bu Siti Pujiastuti. Pertanyaannya adalah, mohon dijelaskan tujuan teks argumentasi dan tujuan teks persuasi. Monggo dijawab Bu Muda. Ya, terima kasih Pak Bagus. Terima kasih juga kepada Ibu Astuti yang telah ikut partisipasi dalam tanya jawab ini. Saya akan menjawab tujuan dari teks argumentasi dan teks persuasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa teks argumentasi itu berisi pendapat penulis agar pembaca merasa yakin dengan apa yang dituliskan. Jadi untuk tujuannya itu si penulis hanya untuk menyampaikan kesimpulan saja. Sedangkan kalau teks persuasi yang dalamnya berisi pendapat dan alasan agar pembaca mau mengikuti keinginan penulis. Jadi saya tegaskan lagi, pada teks persuasi di sini penulis bertujuan agar pembaca itu ada kesesuaian, ada persetujuan antara apa yang dituliskan dengan apa yang telah dibaca, sehingga pembaca secara tidak langsung ada proses mau mengikuti keinginan si penulis. Begitu jawaban dari saya. Semoga jelas, bila tidak jelas nanti bisa disampaikan lagi melalui waktu saya lagi kepada Bapak Presiden. Terima kasih Ibu Sri Muda atas jawabannya. Ini Bu Siti Pujiastuti sudah memberikan chatnya. Terima kasih atas jawaban yang telah dijelaskan oleh Bu Sri Muda. Kelihatannya untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Demikian tanya jawab pada malam ini, dan sebelum mengakhiri tahun ini, kami persilakan untuk Bu Sri Muda menyampaikan kesimpulannya. Kepada Ibu Sri Muda kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu kami, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan saya tadi. Yang pertama yaitu teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Yaitu teks yang bersifat mempengaruhi atau mengajak atau menghimbau kepada pembaca agar mau mengikuti keinginan oleh si penulis. Adapun dalam menulis teks persuasi, agar teks persuasi itu hasilnya lebih maksimal, lebih bagus, ada ciri-cirinya. Yang pertama, teks persuasi bersifat mengajak atau menghimbau atau mempengaruhi. Dua, dalam teks persuasi disertai opini dan fakta, sehingga pembaca mau mengikuti tujuan penulis. Tiga,
Pada teks persuasi terdapat kata-kata ajakan. Ayo, dan dua. Yang keempat, bahasa pada teks persuasi bersifat tidak kontroversial. Maksudnya, kalimatnya tidak terkenal pada paragraf tersebut, karena sifatnya mengajak. 5. Paragraf persuasi ini dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada pembaca. Adapun dalam menulis teks persuasi juga, kita harus memperhatikan urutan atau sistematika yang di sini yang disebut dengan struktur teks persuasi. Pada awal paragraf, penting pengenalan itu. Definisi dari pengenalan itu yaitu permasalahan yang akan dibahas pada teks persuasi. Biasanya letaknya di halaman yang kita sudah contohkan. 2. Rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi adalah sebuah pendapat dan keputusan. 3. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini bagian inti dari teks persuasi. Jadi ditandai oleh bilang, ayo begitu. 4. Penegasan kembali. Dalam penegasan kembali berupa kesimpulan. Adapun kesimpulan ini dapat diperoleh dari kalimat-kalimat sebelumnya. Agar pada teks persuasi itu bahasanya maupun kalimatnya maksimal bisa mempengaruhi pembaca, sehingga dalam teks persuasi itu harus menggunakan kata-kata teknis, kata-kata pengusul, kata-kata ajakan, kata-kata fundamental, dan harus berisi opini serta fakta. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari presenter atau pemateri. Mungkin dari pemaparan saya tadi ada beberapa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Wibisono selaku moderator. Terima kasih kepada Ibu Sri Mahmudah yang sudah memberikan kesimpulan materi teks persuasi. Semoga pemaparan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan disampaikannya kesimpulan, maka Vikon pada malam ini telah selesai dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun, tanpa ada kendala. Demikian saya sebagai moderator, Bapak Selamat Bogusono dari SMK 3 Semarang, mohon diri jika ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan kepada host Ibu Siti Pujiastuti. Monggo Ibu Siti Pujiastuti. Waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih Bapak Slamet Bagusono selaku moderator yang telah membantu Ibu Sri Mahmudah sebagai presenter untuk memandu jalannya Vikon pada malam hari ini. Demikianlah pelaksanaan Vikon Bigdar Gumun pada malam hari ini, yang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum acara ini saya akhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bahwa kegiatan Vikon pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Dan saya akhiri kegiatan Vikon pada malam hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.